Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita hari ini berada di hari Senin tanggal 1 Juni 2020, masih di bulan Syawal 1441 Hijriah, dan kita teruskan pembahasan kita tentang akhir zaman, dan khususnya kita sedang meneropong tema besar Zuhur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi. Dan setelah kemarin kita membahas tentang pembaiatan awal Al-Mahdi, kemudian diikuti dengan penenggelaman pasukan antara Mekah dan Madinah di sebuah gurun pasir yang mencakup wilayah Zulhulaifah. Kemudian juga kita membahas tentang pembaiatan gelombang berikutnya yang mencakup para mujahidin dari Syam dan Irak berdatangan ke Ka'bah membaiat Al-Mahdi. Maka sekarang tema kita adalah Qafilah Jihad, ya, Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Kalau kita lihat hadis Abu Dawud, ya, yang menjadi rujukan awal kita, disebutkan di sana, fayaqsimul mala wa ya'malu fin nasi bisunnati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa yulqil islamu bi jiranihi fil ardi. Artinya, Al-Mahdi, ya, akan membagikan ghanimah dan akan beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Al-Mahdi akan menyampaikan Islam ke seluruh penduduk bumi, ya. Jadi ini merupakan, ya, misi utama, ya, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, sekaligus khalifah dari babak khilafatun ala minhajin nubuwah, Al-Mahdi, ya. Dia tugasnya adalah menyebarkan Islam ke seluruh penduduk bumi ini, ke seluruh penjuru dunia ini, sehingga sebagaimana kata Nabi, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya. Dunia sebelum masuk ke babak kelima, ketika masih di babak keempat, era mulkan jabriyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, dunia ini dalam zulumat, dalam kegelapan, ya, kezaliman, ya. Sementara ketika masuk babak kelima, era khilafatun ala minhajin nubuwah, maka dunia ini, ya, disinari kembali dengan keadilan, ya, dipenuhi dengan cahaya keadilan. Keadilan apa? Keadilan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, al-Islam ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada kitab ensiklopedia akhir zaman karya monumental Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad di halaman 728 dan 729, beliau menyebutkan, sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa ada dua pergerakan penting yang dilakukan pasukan Islam di masa Al-Mahdi, ya. Salah satunya adalah pergerakan dari Jazirah Arab menuju Syam. Kemudian terjadi pertempuran yang menentukan antara pengikut Al-Mahdi dengan pusat kekuatan di Syam, atau yang kemudian dikenal dengan ekspedisi Bani Kalb, ya. Selanjutnya terbukalah kesempatan bagi Al-Mahdi untuk memerintah Syam, sehingga dia pun berpindah ke Damsyik atau Dimashq atau Damaskus, ya. Nah, jadi Asimatu al-Khilafah, ibu kota khilafah pada masa Al-Mahdi adalah Damaskus, ya, pada awalnya. Nah, pada waktu yang sama, pasukan Ashabu Rayatus Sud, pasukan Panji Hitam, sampai di negara itu, ya, di Syam, dan bergabung dengan Al-Mahdi. Pertemuan dan aliansi dua pasukan ini, pasukan Panji Hitam dan pasukan Al-Mahdi, tidak diterangkan oleh dalil yang jelas, ya. Hanya saja redaksi pada hadis-hadis yang ada dan sejumlah indikasi yang termaktub pada beberapa asar menunjukkan adanya peristiwa itu. Nah, sedangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang
kafilah jihad yang melakukan futuhat, pembukaan wilayah demi wilayah yang asalnya tidak tunduk kepada hukum Allah menjadi tunduk kepada hukum Allah, ya. Dalam hal ini hadisnya berbunyi sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Taghzuna jaziratal Arab fayaftahu Allah." Ya, kalian akan perangi semenanjung Arab, lalu Allah taklukkan semenanjung Arab untuk kalian. Thumma Farisa fayaftahu Allah. Kemudian Persia, Iran, ya. Lalu Allah taklukkan dia untuk kalian. Thumma, ya, thumma taghzuna ar-Rum fayaftahu Allah. Kemudian kalian akan perangi Rum, ya, Rum itu Eropa, ya. Lalu Allah taklukkan dia untuk kalian. Thumma taghzuna ad-Dajjal fayaftahu Allah. Kemudian kalian selanjutnya akan memerangi Dajjal dan Allah taklukkan dia untuk kalian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam hadis ini setidak-tidaknya disebutkan ada 4, ya, futuhat, pembukaan wilayah, ya, atau 4 pertempuran, peperangan yang terjadi, ya, di masa Al-Mahdi, yaitu pembebasan Jaziratul Arab, kemudian wilayah Persia, kemudian Rum, ya, melawan Eropa, Nasrani, ya kan. Terus kemudian melawan Dajjal, ya. Nah, namun di dalam kajian Syekh Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman, ada satu yang sangat penting yang diangkat, yaitu mengenai satu kondisi di mana pasukan Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, itu beraliansi dengan Rum terlebih dahulu sebelum akhirnya pecah kongsi dan bahkan berperang antara kaum muslimin dengan Rum. Dan kita tahu peperangan antara kaum muslimin dengan Rum itu dikenal sebagai Al-Malhamah, sebagai perang besar atau Al-Malhamah Kubra, ya. Kalau orang-orang barat mengistilahkannya dengan istilah Armageddon. Tapi kita dalam tradisi sunnah Nabi SAW, kita tidak mengenal istilah Armageddon. Nah, uniknya justru awal mula sebelum terjadinya Al-Malhamah, perang besar antara kaum muslimin dengan Rum Nasrani, justru tadinya terjadi aliansi yang aman, yang damai antara Al-Muslimun dengan kaum Nasrani, ya. Disebutkan di dalam hadisnya, ya, satu salihuna Ruma sulhan aminan fataghzuna antum wahum, ya. Jadi dikatakan satu salihuna Ruma sulhan aminan fataghzuna antum wahum aduwan min waraikum, ya. Kalian umat Islam akan mengadakan suatu perjanjian damai dengan Rum. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi musuh dari belakang kalian, ya. Dan uniknya hadis ini, ya, itu dipasangkan lagi dengan hadis lain yang secara redaksi mirip sekali bunyinya, hanya ujungnya sedikit berbeda. Dikatakan dalam hadis yang lain, satu salihuna Ruma sulhan aminan fataghzuna antum wahum aduwan min waraihim, ya. Kalian umat Islam akan mengadakan perjanjian damai, aliansi dengan Rum, ya. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi musuh dari belakang mereka. Jadi kalau di hadis yang pertama musuh di belakang kalian, ini di hadis kedua musuh di belakang mereka, di belakang Rum. Ada. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, fatansuruna wa taghzuna wa taslamuna thumma tarji'una, ya. Kemudian kalian akan meraih kemenangan, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dan selamat. Kemudian kalian akan pulang, ya. Nah, ketika akan pulang ini ada satu kejadian, ya, yang spesifik dan signifikan karena berdampak besar sekali hubungan antara kedua pihak yang beraliansi ini. Disebutkan dalam hadis itu, ya, hatta tanzilu bi marjin dhi tulul fayarfa'u rajulun min ahli nasraniyati as-salib fayaqulu ghalaba as-salib fayaghdabu rajulun minal muslimin fayadukkuhu fa inda dhalika taghdirur rumu wa tajma'u lil malhamah, ya. Nah,
Kemudian kalian pulang hingga singgah di sebuah padang rumput perbukitan Zitulul, ya. Lantas seorang laki-laki dari kalangan Nasrani, ya Rum, ya, mengangkat salib tinggi-tinggi. Lantas dia berkata, ya, salib telah menang, ya. Jadi dia ingin mengklaim bahwa peperangan aliansi muslimin dengan Rum ini melawan musuh di belakang kaum muslimin, di belakang mereka ini, yang memenangkan adalah salib, ya. Sebab kemenangan itu karena adanya pertolongan salib, ya. Artinya mereka ingin mengklaim bahwa ini kemenangan Nasrani. Nah, lantas, ya, seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin, pasukan Al-Mahdi, marah dan memukulnya. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan hingga membunuhnya. Ya. Nah, pada saat itulah kaum Rum, ya, mengkhianati perjanjian dan menghimpun kekuatan untuk persiapan melancarkan Al-Malhamah, perang besar. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan, ya, aduun min waraihim, aduun min waraikum, ini siapa? Musuh di belakang mereka dan di belakang kalian, ya. Menurut Syekh Mubayyad, beliau berijtihad, yang dimaksud adalah negara Israel, ya. Yahudi, kaum Yahudi yang waktu itu masih berdiri negara Israelnya, ya. Nah, jadi kenapa Nabi SAW mengistilahkan bahwa Yahudi ini di belakang Muslimin, di belakang Nasrani? Karena sebelumnya, pada era Mulkan Jabriyah, era raja-raja yang menggigit, yaitu era kita sekarang, pada hakikatnya Yahudi berada di belakang semua pihak, ya. Yahudi itu yang melakukan, ya, upaya-upaya provokasi dari belakang layar, baik terhadap kaum Muslimin maupun terhadap kaum Nasrani, ya. Mereka yang membuat kekacauan. Nah, ketika dunia ini kemudian mengalami sebuah perubahan mendasar, fundamental, dikarenakan terjadinya shutdown of modern technology, maka automatically upaya kaum Yahudi untuk bisa terus-menerus, ya, melakukan public opinion making, pembentukan opini publik yang menyesatkan, yang mengacaukan, yang mengubah hak menjadi batil, batil menjadi hak, ini serta-merta menjadi lumpuh, ya. Dan akibatnya pada masa itu jangankan kaum muslimin, sedangkan kaum Nasrani saja menjadi tersadarkan, wah, ini sebenarnya kita selama ini, ya, diatur-atur, ya, diarahkan, diprovokasi oleh kaum Yahudi. Akhirnya beraliansilah dua kubu penting ini, kaum muslimin dan Nasrani, untuk membebaskan, ya, wilayah tanah suci, ya, yang mana di tanah suci itu terdapat salah satu masjid penting kaum muslimin, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dan salah satu gereja penting bagi kaum Nasrani, yaitu gereja Skulptura yang juga adanya di Baitul Maqdis, ya. Jadi sama-sama ingin membebaskan tempat suci masing-masing penganut keyakinan ini, ya, dari cengkeraman al-Yahud laknatullah alaihim. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini peristiwa yang sangat penting, tetapi sekaligus dari peristiwa ini muncul yang berikutnya, yaitu pecah kongsi. Dan pecah kongsi itu menyebabkan kemudian kaum muslimin dalam tahap berikutnya akan berperang melawan Rum. Dan peperangan lawan Rum ini dijuluki oleh Nabi SAW dengan Al-Malhamah atau Al-Malhamah Kubra, perang besar antara kaum muslimin dan kaum Nasrani, ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang Malhamah ini pada pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, ya, setidak-tidaknya memberikan gambaran bahwa di masa kepemimpinan Al-Mahdi, ya, berbagai ekspedisi-ekspedisi jihad akan berlangsung, ya, karena, ya, memang setelah umat menyatu di dalam satu kepemimpinan yang jelas, yang semata-mata ingin menegakkan kembali li'ilai kalimatillah, kalimat Allah, hukum Allah yang berdaulat, tentunya wilayah demi wilayah, negeri-negeri dunia ini harus dibebaskan, harus dibuka agar juga mengikut kepada ketundukan akan hukum dari Rabbin Nas, rajanya manusia dan Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian keadilan al-Islam ini dirasakan di mana-mana, ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.